Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari Queen nomor 219, Isedo Alealeta. Salam, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 sampai dengan yang ke-34 terakhir. Berkat Tuhan bagi umatnya yang bertobat. Sekarang
kamu boleh memilih antara berkat dan kutuk, seperti yang saya terangkan kepadamu. Kalau kamu sudah mengalami semua penderitaan itu dan hidup di antara bangsa-bangsa asing tempat kamu dicerai-beraikan Tuhan Allahmu, kamu akan teringat kepada pilihan yang saya berikan kepadamu. Kalau kamu dan keturunanmu mau kembali kepada Tuhan Allahmu dan dengan sepenuh hati mentaati perintah-perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengasihi kamu. Kamu akan dibawanya kembali dari bangsa-bangsa di mana kamu dicerai-beraikan dan dijadikan makmur kembali. Sekalipun kamu terpencar kemana-mana di seluruh bumi, Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kamu dan membawa kamu kembali. Maka kamu dapat memiliki lagi tanah yang dahulu didiami oleh nenek moyangmu. Dan kamu akan dijadikan lebih makmur, dan jumlahmu jauh lebih besar daripada leluhurmu. Kamu dan keturunanmu akan diberi hati yang penurut, sehingga kamu mencintai Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dapat terus tinggal di negeri itu. Semua kutuk itu akan dijatuhkannya ke arah musuh-musuhmu yang membenci dan menindas kamu. Kamu akan kembali mentaati Tuhan dan menjalankan segala perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan membuat semua usahamu berhasil. Kamu akan mempunyai banyak anak dan banyak ternak. Ladang-ladangmu akan memberi hasil yang berlimpah-limpah. Tuhan dengan senang hati menjadikan kamu makmur, seperti Ia juga senang memberi kemakmuran kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu harus taat kepada Tuhan Allahmu dan mentaati segala hukumnya yang tertulis di dalam buku ini. Buku hukum Tuhan, kamu harus kembali kepadanya dengan sepenuh hatimu. Perintah yang saya berikan kepadamu tidak terlalu sulit bagimu dan tidak juga terlalu jauh. Tempatnya bukan di langit, sehingga kamu bertanya, siapa akan naik ke sana untuk mengambilnya baginya kita, supaya kita dapat mendengar dan mentaatinya? Tempatnya bukan juga di seberang laut, sehingga kamu bertanya, siapa akan ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, supaya kita dapat mendengar dan mentaatinya? Jangan bertanya begitu, karena perintah itu sangat dekat padamu. Kamu sudah tahu dan dapat mengucapkannya di luar kepala, jadi tinggal melakukannya saja. Hari ini kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan mati. Hari ini aku memerintahkan kamu untuk mencintai Tuhan Allahmu dan taat kepadanya serta melakukannya segala hukum dan perintahnya, supaya kamu makmur dan menjadi bangsa yang besar. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang tak lama lagi kamu duduki. Tetapi kalau kamu tidak taat dan tidak mau mendengarkan dan membiarkan dirimu disesatkan untuk menyembah ilah-ilah lain, pasti kamu dibinasakan
dan umurmu tak akan panjang di negeri yang tak lama lagi kamu duduki. Ingatlah, hal itu sudah saya beritahukan kepadamu hari ini. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuknya. Langit dan bumi saya panggil menjadi saksi atas keputusanmu. Pilihlah hidup, cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Pasal yang ke-31. Yosua menjadi pengganti Musa. Musa berbicara kepada bangsa Israel, katanya, "Sekarang umur saya sudah 120 tahun dan saya tak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Selain itu, Tuhan telah berkata bahwa saya tak boleh menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Allahmu sendiri akan berjalan di depanmu dan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di situ, sehingga kamu dapat menduduki tanah mereka. Yosua akan menjadi pemimpinmu, seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan membinasakan bangsa-bangsa itu, seperti Ia mengalahkan Sihon dan Og, raja orang Amori, serta menghancurkan negeri mereka. Tuhan akan memberi kamu kemenangan atas mereka. Lalu mereka harus kamu perlakukan tepat seperti yang saya katakan kepadamu. Hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu." Lalu Musa memanggil Yosua, dan di hadapan seluruh bangsa Israel, ia berkata kepadanya, "Hendaklah engkau teguh hati dan berani. Yosua, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Dia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu, janganlah takut atau cemas." Hukum Tuhan harus dibacakan tiap 7 tahun sekali. Lalu Musa menuliskan hukum Tuhan Allah dan memberikannya kepada imam-imam Lewi yang ditugaskan untuk mengurus peti perjanjian, dan kepada para pemimpin Israel. Ia memerintahkan kepada mereka, pada akhir tiap tahun ke-7, dalam tahun penghapusan hutang, pada pesta Pondok Daun, kamu harus membacakan hukum-hukum ini dengan suara nyaring bagi orang-orang Israel yang datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Suruhlah semua orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta orang asing yang tinggal di kota-kotamu berkumpul untuk mendengar pembacaan itu, supaya mereka belajar menghormati Tuhan Allahmu serta mentaati perintah-perintahnya. Dengan cara itu, anak-anakmu yang belum pernah mendengar tentang hukum Tuhan Allahmu dapat mendengarnya dan belajar menghormati Tuhan selama mereka hidup di negeri yang tak lama
lagi kamu duduki di seberang sungai Yordan. Perintah-perintah terakhir yang diberikan Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, hidupmu tidak lama lagi. Jadi panggillah Yosua dan bawalah dia ke kemahku, supaya aku dapat memberi petunjuk-petunjuk kepadanya. Maka pergilah Musa dan Yosua ke kemah Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dengan pintu kemah. Kata Tuhan kepada Musa, ajalmu sudah dekat. Sesudah kepergianmu, bangsa Israel tidak setia lagi kepadaku dan mengingkari perjanjian yang kubuat dengan mereka. Mereka akan meninggalkan aku untuk menyembah ilah-ilah yang disembah di negeri yang tak lama lagi mereka masuki. Kalau itu terjadi, kemarahanku akan meluap terhadap mereka. Mereka akan kutinggalkan dan kubinasakan. Banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Lalu mereka akan sadar bahwa semua itu terjadi karena aku. Bahwa itu semua terjadi karena aku, Allah mereka. Tidak lagi menyertai mereka. Pada waktu itu aku tak mau menolong mereka, karena mereka telah menyembah ilah-ilah lain dan berbuat jahat. Sekarang tulislah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada bangsa Israel sebagai kesaksian terhadap mereka. Mereka akan kubawa ke negeri yang kaya dan subur, seperti kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Di situ mereka akan hidup dengan senang dan mendapat segala makanan yang mereka perlukan. Tetapi kemudian mereka akan berbalik dan menyembah ilah-ilah lain. Mereka akan menolak aku dan mengingkari perjanjianku, dan banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Tetapi nyanyian ini akan tetap dinyanyikan dan dipakai sebagai kesaksian terhadap mereka. Bahkan sekarang, sebelum mereka kubawa ke negeri yang kujanjikan, aku tahu jalan pikiran mereka. Pada hari itu juga Musa menuliskan nyanyian itu, lalu mengajarkannya kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yosua, anak Nun, katanya, hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua. Engkau akan memimpin bangsa Israel memasuki negeri yang kujanjikan kepada mereka, dan aku akan menolong engkau. Lalu Musa menuliskan hukum Allah dalam sebuah buku. Ia menuliskannya dengan teliti dari awal sampai akhir. Ketika selesai, ia berkata kepada para imam Lewi yang ditugaskan untuk pengurus peti perjanjian, ambillah buku hukum Allah ini dan taruhlah di sebelah peti perjanjian Tuhan Allahmu, supaya tetap ada di situ sebagai kesaksian terhadap bangsa itu. Saya tahu mereka sangat keras kepala dan suka memberontak. Selagi saya masih hidup pun mereka berontak terhadap Tuhan, apalagi nanti sesudah saya mati. Sekarang suruhlah semua pemimpin bangsa dan para perwira berkumpul di depan saya, supaya saya dapat menyampaikan hal-hal ini kepada mereka. Langit dan bumi saya panggil sebagai saksi terhadap mereka. Saya tahu bahwa sesudah saya mati, orang-orang itu akan menjadi jahat dan menolak apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka. Dan kelak mereka ditimpa bencana karena membuat Tuhan marah dengan melakukan apa yang dilarangnya. Nyanyian Musa.
Kemudian Musa mengucapkan nyanyian ini sampai selesai. Sementara seluruh bangsa Israel mendengarkan. Dengarkanlah, hai langit, aku ingin berbicara, hai bumi, pasanglah telinga. Semoga ajaranku turun seperti hujan, dan kata-kataku menetes seperti embun, laksana hujan rintik-rintik di atas rerumputan, dan hujan deras di atas tanaman. Aku akan memuji nama Tuhan. Wartakanlah kebesaran Allah kita. Tuhan pembelamu yang perkasa, karyanya sempurna, dan semua jalannya adil. Allahmu setia, tak ada kecurangan padanya. Ia melakukan yang baik dan yang benar. Tetapi kamu adalah bangsa yang tidak setia dan tidak pantas lagi menjadi umatnya, bangsa yang penuh kecurangan dan dosa. Begitulah kamu, balas kebaikan Tuhan. Hai orang-orang bodoh dan tidak berakal, bukankah Ia Bapamu, penciptamu, yang menjadikan kamu satu bangsa? Ingatlah akan zaman dahulu. Perhatikan zaman angkatan-angkatan yang lalu. Tanyakanlah kepada orang tuamu, supaya mereka memberitahukannya kepadamu. Ketika Yang Maha Tinggi membagikan tanah, setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Tetapi keturunan Yakub ini dipilih Tuhan bagi dirinya sendiri. Ia mendapati mereka sedang mengembara di tempat yang sepi, di padang belantara. Lalu Ia melindungi dan memelihara mereka, dan menjaga mereka seperti miliknya, seperti burung elang yang mengejar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbentang, dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. Demikian Tuhan sendiri memimpin umatnya. Tak ada ilah asing yang menyertai Dia. Ia membuat mereka menguasai gunung-gunung. Mereka makan hasil ladang-ladang dan minum madu liar dari bukit batu. Mereka mendapat minyak dari pohon zaitun yang tumbuh di tanah berbatu. Sapi dan kambing domba mereka menghasilkan banyak susu. Ternak mereka paling bermutu, gandum dan air anggur mereka paling baik. Umat Tuhan menjadi kaya, tetapi suka berontak. Mereka gemuk-gemuk, kenyang makanan, lalu mereka meninggalkan Allah penciptanya dan menolak penyelamatnya yang perkasa. Mereka menyembah berhala sehingga Tuhan cemburu. Kemarahannya bangkit karena kejahatan itu. Mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada ilah-ilah yang tidak mereka kenal, ilah-ilah baru yang tidak ditakuti leluhur mereka. Mereka melalaikan penyelamat mereka yang perkasa, melupakan Allah mereka yang memberi kehidupan. Melihat hal itu, Tuhan menjauh. Tuhan menjadi marah
dan menolak anak-anaknya, katanya, "Aku tidak mau menolong mereka lagi. Biar kulihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab bangsa itu keras kepala dan sama sekali tidak setia. Mereka membuat aku cemburu kepada yang bukan Allah dan marah kepada patung berhala mereka. Maka kubuat umatku cemburu kepada yang bukan bangsa dan marah kepada bangsa yang dungu. Kemarahanku akan berkobar seperti api yang membakar sampai ke dunia orang mati. Api itu membakar bumi dan segala hasilnya, dan gunung-gunung sampai ke akar-akarnya. Terus menerus kudatangkan malapetaka, kutembakkan semua panahku kepada mereka. Mereka akan mati karena demam dan kelaparan, dan karena penyakit yang mengerikan. Kubiarkan mereka diterkam binatang buas dan dipagut ular berbisa. Peperangan membawa maut di jalan-jalan dan akan menghukum mereka pada waktunya. Tuhan akan membalas dan menghukum mereka. Tak lama lagi mereka jatuh binasa. Saat kehancuran mereka segera tiba, Tuhan akan menyelamatkan umatnya dan mengasihani hamba-hambanya bila ia melihat mereka tak berdaya dan sudah kehabisan tenaga. Maka Tuhan akan bertanya kepada umatnya, "Di mana ilah-ilah kuat yang kamu andalkan? Mereka makan lemak yang kamu persembahkan dan minum air anggur yang kamu kurbankan. Suruhlah mereka datang menolong kamu. Biarlah mereka menjadi perlindunganmu. Lihatlah, aku Allah yang Esa. Tak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Demi aku sendiri, Allah yang hidup, kuangkat tanganku dan bersumpah, aku akan mengasah pedangku yang berkilauan dan menjalankan penghukuman. Kubalas semua lawanku dan kuhukum semua yang membenci aku. Panah-panahku akan dilumuri darah mereka. Semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku. Tidak kubiarkan siapapun melawan aku. Orang, tahanan, dan yang luka-luka mesti mati juga. Hai bangsa-bangsa, pujilah umat Tuhan, sebab Tuhan menghukum semua orang membunuh mereka. Ia membalas dendam kepada musuhnya, tetapi mengampuni dosa umatnya. Musa dan Yosua anak Nun mengucapkan nyanyian itu sehingga seluruh bangsa Israel dapat mendengarnya. Musa memberi petunjuk-petunjuk terakhir. Sehabis menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan kepada bangsa Israel, Musa berkata, "Perhatikanlah semasa perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, supaya mereka dengan setia melakukan semua hukum Tuhan. Ajaran itu bukanlah kata-kata kosong, melainkan hidupmu. Taatilah semua perintah itu, supaya kamu panjang umur di negeri yang tak lama lagi
kamu duduki di seberang sungai Yordan. Pada hari itu juga Tuhan berkata kepada Musa, pergilah ke pegunungan Abarim di negeri Moab, di seberang kota Jeriko, lalu naiklah ke gunung Nebo, dan pandanglah tanah Kanaan yang tak lama lagi kuserahkan kepada bangsa Israel. Engkau akan meninggal di atas gunung itu, seperti Harun saudaramu meninggal di gunung Hor. Kamu berdua tidak setia kepadaku dan tidak menghormati aku di depan bangsa Israel. Waktu kamu berada di mata air Meriba, dekat kota Kades, di padang gurun Jin, karena itu engkau tak boleh masuk ke negeri yang kuberikan kepada bangsa Israel. Engkau hanya boleh memandangnya dari jauh. Musa memberkati suku-suku Israel. Sebelum meninggal, Musa, utusan Allah, memberkati bangsa Israel dengan kata-kata ini. Tuhan datang dari gunung Sinai. Ia terbit di atas Edom laksana matahari, dan dari gunung Paran ia menyinari umatnya. Ia disertai 10.000 malaikat, api menyala di sebelah kanannya. Sungguh Tuhan mengasihi bangsa saya. Ia melindungi semua orang yang menjadi miliknya. Mari kita sujud ke depan kakinya dan mentaati perintah-perintahnya. Hukum yang diberi Musa kita taati, milik paling berharga bangsa ini. Waktu Israel berkumpul dengan para pemimpinnya, Tuhan menjadi raja atas umatnya. Tentang suku Ruben, Musa berkata, semoga suku Ruben tak pernah binasa, biarpun orangnya sedikit saja. Tentang suku Yehuda, ia berkata, Tuhan, dengarkanlah seruan Yehuda, satukanlah mereka kembali dengan bangsanya. Berperanglah bagi mereka, ya Tuhan, tolonglah mereka terhadap lawan. Tentang suku Lewi, ia berkata, dengan Urim dan Tumim kau nyatakan kehendakmu melalui orang Lewi, hambamu yang setia. Engkau telah mencoba mereka di masa dan berbantah dengan mereka di mata air Meriba. Mereka setia kepadamu melebihi segalanya, melebihi orang tua dan sanak saudara. Perintah-perintahmu mereka taati, perjanjianmu mereka tepati. Mereka mengajar umatmu mentaati semua perintahmu dan mempersembahkan kurban di atas mezbahmu. Tuhan, tolonglah suku ini supaya kuat. Semoga Engkau berkenan kepada pekerjaan mereka. Binasakalah semua musuh mereka sehingga tak dapat bangkit lagi. Tentang suku Benjamin, ia berkata, inilah suku yang dikasihi Tuhan. Ia melindungi mereka siang dan malam dan berdiam di antara mereka. Tentang keturunan Yusuf, ia berkata, semoga tanah mereka diberkati Tuhan dengan hujan dan dengan air dari bawah bumi. Semoga setiap musim limpah dengan buah-buahan, buah-buahan terbaik yang masak di pohon. Semoga bukit-bukitnya dari zaman purba penuh dengan hasil
tanah yang istimewa. Semoga tanahnya dilimpahi dengan segala yang paling baik dan diberkati oleh kebaikan Tuhan yang berbicara dari semak bernyala. Semoga berkat itu turun ke atas keturunan Yusuf, sebab dialah pemimpin di antara saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai kekuatan seekor banteng dan tanduk sapi jantan hutan. Itulah ribuan Manasye dan puluhan ribu Efraim. Bangsa-bangsa diseruduknya dan didesaknya sampai ke ujung-ujung bumi. Tentang suku-suku Zebulon dan Isasar ia berkata, semoga Zebulon makmur, kamu karena perjalanan-perjalanannya, dan Isasar sejahtera di kemah-kemahnya. Mereka mengundang bangsa-bangsa ke gunung mereka dan mempersembahkan kurban yang benar di sana. Mereka memperoleh kekayaan dari laut dan dari pasir di sepanjang pantai. Tentang suku Gad ia berkata, terpujilah Allah yang memperluas wilayah Gad. Gad menanti seperti seekor singa hendak mengoyak lengan atau kulit kepala. Tanah yang paling baik diambil untuk dirinya. Bagian pimpinan diserahkan kepada mereka. Mereka melakukan segala perintah dan hukum Tuhan. Waktu para pemimpin Israel berkumpul bersama. Tentang suku Dan ia berkata, dan seperti seekor singa muda yang melompat keluar dari Basan. Tentang suku Naftali ia berkata, Naftali ditimpahi dengan berkat dan kasih Tuhan. Wilayahnya dari Danau Galilea sampai ke selatan. Tentang suku Aser ia berkata, Aser diberkati melebihi suku-suku lainnya. Semoga ia menjadi kesayangan saudara-saudaranya dan pohon zaitun tumbuh subur di tanahnya. Semoga kota-kotanya dilindungi dengan pintu-pintu gerbang, lembaga, tembaga, dan besi, agar hidupnya selalu aman dan tentram. Hai Israel, tak ada ilah seperti Allahmu. Ia melintasi langit dengan jaya dan menerobos awan untuk menolong kamu. Allah selamanya menjadi perlindunganmu. Lengannya yang kekal menopang kamu. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan menyuruh kamu membinasakan mereka. Maka keturunan Yakub akan hidup dengan tentram di negeri yang limpah gandum dan air anggurnya, dan diairi dengan embun dari langit. Berbahagialah engkau, hai Israel. Tak ada bangsa yang seperti engkau diselamatkan Tuhan. Tuhan seperti pedang dan perisai bagimu, untuk membela engkau dan memberi kemenangan kepadamu. Musuh-musuhmu akan datang memohon kasihan, dan engkau akan menginjak-injak mereka. Pasal yang ke-34, kematian Musa. Lalu Musa meninggalkan dataran Moab dan mendaki gunung Nebo ke puncak Pisga di sebelah timur Jeriko.
Di situ Tuhan menunjukkan kepadanya seluruh negeri itu, yakni wilayah Gilead ke utara sejauh kota Dan, seluruh wilayah Naftali, wilayah Efraim dan Manase, wilayah Yehuda ke barat sejauh Laut Tengah, bagian selatan Yehuda, dan dataran yang terbentang dari Joar ke Jeriko, kota yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, itulah negeri yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk diserahkan kepada keturunan mereka. Aku memperlihatkannya kepadamu, Musa, tetapi tidak mengizinkan engkau pergi ke sana. Lalu meninggallah Musa, hamba Tuhan, di tanah Moab, seperti dikatakan Tuhan sebelumnya. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah di Moab, di seberang kota Bet Peor. Tetapi sampai hari ini tak seorang pun tahu dengan tepat di mana makamnya. Musa meninggal pada usia 120 tahun. Kekuatannya tidak berkurang dan penglihatannya masih terang. Di dataran Moab, bangsa Israel menangisi Musa dan berkabung selama 30 hari. Tuhan melimpahi Yosua anak Nun dengan kebijaksanaan, karena ia telah ditunjuk Musa menjadi penggantinya. Bangsa Israel taat kepada Yosua dan menjalankan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui Musa. Di Israel tak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Tak ada yang melakukan mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban seperti yang dilakukan Musa terhadap negeri Mesir, rajanya, dan para pejabatnya sesuai dengan perintah Tuhan. Tak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan hebat dan dahsyat seperti yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan memang kita sangat sedih bahwa Musa memang tidak bisa menyeberang ke tanah Kanaan dan dia harus meninggal di Moab atas perintah Tuhan. Dan memang Tuhan sudah menyatakan karena Musa dan Harun memukul batu tanpa konsultasi lebih dulu dengan batu, itulah sebabnya Musa tidak diizinkan untuk ke Kanaan, dan hanya Joshua dan Kaleb yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa menyeberang ke tanah Kanaan melalui sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat untuk merenungkan kembali tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan memberkati. Amin.